Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pengertian sumber daya alam sendiri adalah sebagai sumber alam yang memiliki potensi daya dan kemungkinan memberikan kesejahteraan dengan berbagai bentuk kemudahan bagi kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam atau yang disebut SDA tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia di bumi. Setiap aktivitas selalu membutuhkan sumber daya alam. Sementara di dalam pengelolaan sumber daya alam terdapat 4 klasifikasi, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan penggunaannya, dan berdasarkan lokasinya. Yang pertama ada berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan yang terakhir sumber daya alam yang selalu tersedia. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adalah sumber daya alam yang tersedia sangat banyak dan jika dikelola dengan baik maka bisa diregenerasi dan tersedia dalam waktu yang lebih lama. Sumber daya ini bisa juga dijadikan energi yang ramah lingkungan. Contoh SD, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan. Hewan bisa menjadi sumber pangan bagi manusia. Yang selanjutnya ada tumbuhan. Sama dengan hewan, tumbuhan juga perlu dilestarikan. Tumbuhan paling sederhana digunakan sebagai sumber pangan. Yang ketiga adalah air. Air perlu dijaga kelestariannya dengan menjaga kebersihan air serta menggunakan air seperlunya. Yang terakhir ada tanah. Tanah perlu dijaga bukan hanya untuk ditinggal atau dibangun bangunan. Tanah perlu dikelola dengan baik agar fungsinya tetap terjaga. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang ada di bumi dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan bisa habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus-menerus diambil dari alam dan digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bersifat sangat terbatas. Contoh sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah bahan mineral dan bahan logam mulia. Yang ketiga ada sumber daya alam yang selalu tersedia. Sumber daya alam yang selalu tersedia adalah sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dan digunakan untuk kelangsungan makhluk hidup atau organisme. Contoh sumber daya alam yang selalu tersedia adalah udara, sinar matahari, dan sinar matahari. Udara merupakan faktor terpenting untuk kelangsungan hidup organisme. Sedangkan sinar matahari berpengaruh bagi kehidupan, berpengaruh terhadap iklim, cuaca, tumbuhan, dan hewan. Sinar matahari juga diubah menjadi Sinar matahari juga dapat diubah menjadi tenaga listrik sebagai pengganti bahan bakar dengan menggunakan sel matahari atau pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua ada berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama ada sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang ketiga selanjutnya ada sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah bahan tambang, batuan, tanah, air. Yang ketiga ada berdasarkan penggunaannya.
Berdasarkan kegunaan atau penggunaannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam penghasil bahan baku. Contohnya hasil hutan yang dapat diolah untuk menghasilkan berbagai jenis barang. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi. Contohnya matahari yang memancarkan energi yang dimanfaatkan untuk tenaga surya. Begitu juga dengan arus air listrik sungai yang menghasilkan energi. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Yang pertama, sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam terestrial adalah yaitu sebagai sumber daya alam yang terdapat di daratan. Contohnya yaitu tanah, hutan, dan bahan galian. Yang kedua yaitu sumber daya alam akuatik, yaitu sumber daya alam yang terdapat di lautan. Contohnya seperti ikan, rumput laut, dan energi gelombang. Potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama yaitu potensi dan persebaran sumber daya hutan. Nah, hutan merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon dan jenis tanaman yang lainnya. Potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangatlah besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh wilayah Indonesia. Hutan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama, bagian atas terdapat kanopi alami. Yang kedua yaitu sebagai bagian permukaan tanah, terdapat permukaan tanah. Hutan terdapat guguran-guguran daun-daunan kering serta ditumbuhi semak-semak dan rerumputan. Yang terakhir yaitu bagian bawah tanah. Terdapat bawah tanah hutan, terdapat unsur hara, akar tanaman, sumber mata air, dan juga dihuni oleh mikroorganisme. Beberapa potensi sumber daya kehutanan yaitu kayu agatis, mangrove, meranti, jati, mahoni, kemudian ada rotan, bambu, dan lain-lain. Untuk persebaran sumber daya kehutanan yaitu jenisnya hutan tropis yang terletak di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Utara. Kemudian ada hutan bakau yang berada di pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Sumatera, dan pantai Kepulauan Riau. Kemudian selanjutnya ada hutan musim yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta hutan sabana yang berada di Nusa Tenggara dan Madura. Potensi dan persebaran sumber daya pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, maupun serta kegiatan pasca tambang. Barang tambang golongan dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu sebagai barang tambang golongan A atau strategis, merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara, terdiri atas minyak bumi, gas bumi, batu bara, nikel, dan timah. Yang kedua yaitu barang tambang golongan B atau vital, merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara, dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat antara lain emas, perak, platina, tembaga, intan, belerang, besi, dan bauksit. Dan yang ketiga yaitu barang tambang golongan C, merupakan bahan galian tidak termasuk strategis dan tidak vital, biasanya diusahakan oleh rakyat, antara lain seperti pasir vulkanik, batu andesit dan basalt, obsidian, batu granit, marmer, kaolin, fosfat, gypsum, mangan, dan zeolit. Kemudian potensi dan persebaran sumber daya kelautan. Laut adalah bagian muka bumi yang tertutup air dan mempunyai salinitas yang cukup tinggi. Nah, laut merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui, dapat menghasilkan berbagai jenis ikan yang sangat kaya akan protein hewani.
Contoh potensi dan pemanfaatan sumber daya kelautan di Indonesia yaitu perikanan. Perikanan merupakan potensi pertama yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis perikanan di Indonesia dibedakan berdasarkan lokasi penangkapan dan pembudidayaannya, diantaranya sebagai berikut, yaitu perikanan air tawar, air laut, dan perikanan air payau. Kemudian ada potensi terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut, di samping hutan bakau dan padang lamun. Indonesia memiliki terumbu karang yang luasnya mencapai 284.300 km persegi atau 18% dari terumbu karang yang ada di dunia. Wow, cukup banyak dan cukup luas, bukan? Kemudian manfaat dari terumbu karang antara lain sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, kemudian sebagai pariwisata, dan yang terakhir sebagai penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Terakhir, yaitu potensi sumber daya pariwisata. Potensi sumber daya pariwisata dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sebagai wisata budaya atau cultural tourism, yaitu jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik seni dan budaya di suatu daerah atau tempat. Kemudian wisata alam. Wisata alam yaitu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam. Yang ketiga yaitu wisata religi. Wisata religi yaitu tempat wisata yang kental akan nilai-nilai suatu agama dan sejarah seperti pura, wihara, gereja maupun masjid yang kental akan nilai agama dan memiliki sejarahnya tersendiri. Kemudian yang terakhir yaitu wisata pertanian atau agrowisata, yaitu kegiatan wisata yang memanfaatkan sektor pertanian atau perkebunan sebagai objek utamanya, pemandangan alam yang khas dengan kawasan pertanian, serta beragam aktivitas pengelolaan.